Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas analisis jurnal dari mata kuliah Pendidikan Inklusif. Kali ini saya dan partner saya akan menganalisis jurnal dengan judul Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh yang disusun oleh Gustiani dengan NIM 1905926 dan Rifkah Mutiara Kanza dengan NIM 1908951, Prodi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Pertama-tama, saya akan membacakan resume jurnal. Judul: Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Didaktika, volume dan halaman. Volume 14, nomor 32, halaman 368 sampai 378. Tahun 2014, penulis Eriwati, reviewer Gustiani dan Rifkah Mutiara Kanza, tempat penelitian SD Negeri 32 Kota Banda Aceh, kata kunci anak berkebutuhan khusus, manajemen pendidikan inklusi. Bagian-bagian yang akan kita kaji kali ini adalah 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Pembahasan dan hasil penelitian, 4. Kelebihan dan kekurangan, 5. Kesimpulan, dan terakhir analisis jurnal berdasarkan reviewer teliti. Pertama, ada pendahuluan. Anak berkebutuhan khusus atau biasa yang disebut ABK biasanya bersekolah di SLB atau sekolah luar biasa. Namun di Banda Aceh masih banyak ABK yang belum mendapatkan hak dasar pendidikan, khususnya bagi ABK yang tinggal berjauhan dari SLB. Selain itu, sebagian besar orang tua termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Dalam rangka mendukung program pendidikan inklusi di Aceh, maka pemerintah daerah istimewa Aceh mengeluarkan Kanun Aceh nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan. Dalam kanun ini, khususnya pasal 33 ayat 4, dikemukakan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan dan menyediakan layanan yang memadai untuk pendidikan biasa dan pendidikan inklusi. Kedua, metode penelitian. Subjek penelitian di sini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru SD Negeri 32 Kota Banda Aceh, serta orang tua murid. Prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Waktu penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh selama 3 bulan terhitung dari tanggal 1 Oktober sampai 1 Desember 2010. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi. Selanjutnya yaitu pembahasan dan hasil penelitian. Pertama, di sini terdapat kurikulum. Guru mata pelajaran telah memodifikasikan kurikulum sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian, karena keragaman hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang, sampai yang berat, maka dalam implementasinya kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi atau penyelarasan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kurikulum yang digunakan pada kelas inklusi ini adalah sama dengan kurikulum reguler. Kedua, ada peserta didik. Peserta didik berkebutuhan khusus pada tahun ajaran 2009-2010 di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh berjumlah 19 orang. Adapun sistem penerimaan peserta didik dilakukan secara penyuluhan atau promosi. Karena itu, mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Ketiga, ada hubungan sekolah dan masyarakat.
Menurut pengamatan peneliti selama 3 bulan di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh, ikatan sosial antara orang tua murid sangat tinggi. Hal ini terlihat pada jam pulang sekolah di mana anak berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda untuk naik kendaraan orang tuanya tak jarang mendapatkan bantuan. Pada saat pertemuan dengan komite, beberapa orang tua siswa menyumbang alat bantu seperti tongkat dan buku-buku yang dapat digunakan oleh ABK. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi. Yang pertama, pembiayaan pendidikan. Hasil observasi didapatkan bahwa sarana dan prasarana di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh masih kurang bisa diakses. Terkait hal ini, pihak sekolah memberikan alasan karena belum teralokasikan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan pembiayaan khusus, yang antara lain untuk keperluan yang pertama, kegiatan asesmen input siswa, kedua, modifikasi kurikulum, yang ketiga, insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, keempat, pengadaan sarana dan prasarana, kelima, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan yang keenam, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ada tenaga guru pendamping khusus. Tenaga guru pendamping khusus ini hanya terdapat 1 orang, sementara anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendamping berjumlah 4 orang yang sangat mendesak dan 13 orang yang butuh pelayanan ringan. Dan yang ketiga ada sarana dan prasarana. Dari hasil observasi peneliti di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh tidak terlihat sarana dan prasarana yang mendukung program pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan pesan yang disampaikan oleh guru, dan juga sebagai alat pembelajaran individual di mana kedudukan sarana dan prasarana pendidikan sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ada kelebihan. Abstrak yang ditulis yaitu menggunakan bahasa Inggris, yang dimana hal ini mendukung jurnal bisa berpotensi menjadi rujukan secara internasional, serta bahasa Indonesia dapat memudahkan para pembaca yang masih kurang mahir dalam bahasa Inggris. Selain itu, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bisa menyajikan sebuah data dengan sangat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ada kekurangan. Dalam penulisan di dalam jurnal, bagian tujuan penelitian masih kurang rinci dan relevan, sehingga akan mengurangi nilai kesempurnaan dari jurnal ini. Karena tujuan penelitian termasuk bagian penting dalam penelitian, sehingga peneliti perlu menuliskannya secara terpisah dari aspek-aspek lain dalam jurnal penelitiannya, sehingga akan mempermudah pembaca dalam mengetahui tujuan penelitiannya. Kesimpulan, yang pertama, program kepala sekolah dalam mensukseskan pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh merupakan program yang sangat penting dan program tersebut didukung oleh semua staf di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh. Program pendidikan inklusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan. Jadi tidak ada lagi anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah. Yang kedua, terkait dengan implementasi program pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh, kepala sekolah telah mengupayakan pelaksanaan program yang telah disusun. Hal ini dapat diketahui melalui kegiatan perencanaan pembuatan program, pelaksanaan program, serta pengawasan program yang dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil dari Dinas PPO Kota Banda Aceh. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program pendidikan inklusi ini berjalan di dalam kelas. Dilihat dari kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, serta guru pendamping khusus. Dan juga untuk memberikan penilaian baik yang telah tercapai maupun yang belum tercapai. Dan yang ketiga, terdapat hambatan yang dihadapi, yaitu pembiayaan pendidikan
sarana dan prasarana, dan kurangnya tenaga guru pendamping khusus. Terakhir, analisis jurnal, reviewer, teliti. Pertama, judul telah memenuhi kaidah penulisan karena penulis tidak menggunakan simbol seperti tanda tanya dan tanda seru pada judul. Kedua, data dari penulis dicantumkan pada jurnal sehingga memudahkan reviewer dalam memperoleh data seperti nama penulis dan instansi penulis. Ketiga, penulis merupakan mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syekh Kuala Banda Aceh dengan topik penelitian yaitu Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. Keempat, desain penelitian dan judul penelitian sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, kata kunci yang digunakan penulis sudah ideal karena menggunakan 3 kata kunci, yaitu anak berkebutuhan khusus, manajemen pendidikan, dan pendidikan inklusi. Sampel dalam penelitian tersebut sudah cukup akurat, sebab penulis juga turut andil dalam proses pengumpulan data atau informasi. Hasil penelitian dapat diimplementasikan dalam pemberian pelatihan kepada guru-guru, penerimaan peserta didik ABK, memodifikasikan kurikulum, serta mengupayakan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terdapat beragam daftar pustaka yang penulis gunakan dari yang terbaru 2011 hingga terlama 2001 yang sesuai dengan topik yang dibahas serta berasal dari sumber yang terpercaya seperti buku dan jurnal. Sekian analisis jurnal dari Bustiani dan Rifkah Mutiara Kanza mengenai analisis jurnal manajemen pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. Terima kasih.